Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, mari saat ini ya, coba lihat orang yang ada di sampingmu, katakan engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Oke, saudaraku sekalian, saya akan melanjutkan akan seri ya khotbah saya tentang mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, ini merupakan kunci yang sangat luar biasa. Ya, kita bisa melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, ya sebelum kita mulai, mari saya mengajak saudara untuk ya membaca ayat daripada ya kita punya firman Tuhan pada hari ini. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Mari saya bacakan untuk Anda, saudara perhatikan, dan kalau perlu saudara juga catat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oke, saudaraku sekalian, jadi di sini cukup jelas dikatakan apa yang akan kita terima ya kalau kita mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata akan diberkati. Amin. Ya, akan diberkati kalau kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudaraku sekalian perhatikan, ayat ke-7 ya, itu adalah kunci. Jadi ketika kita hidup ya dengan mengandalkan Tuhan, ketika kita hidup dengan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan menerima hasilnya di ayat ke-8. Ini minggu kemarin sudah saya sampaikan ya, jadi saya hanya refresh saja. Jadi ketika kita hidup seperti ayat ke-7, maka kita akan mendapat ya apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita di ayat ke-8. Oke, jadi saudaraku sekalian, ya ayat ke-7 adalah kunci, ayat ke-8 adalah hasil. Ya, jadi ketika kita hidup seperti ini, Anda akan mendapatkan satu kehidupan yang sangat amat luar biasa. Saya akan review sedikit ya khotbah saya minggu lalu. Saudaraku sekalian, kita bicara tentang mengandalkan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang mengandalkan Tuhan, kita perlu mengerti bahwa mengandalkan Tuhan itu adalah kita mempercayakan ya hidup kita dengan bergantung penuh hanya kepada Tuhan di dalam berbagai situasi kondisi. Ini adalah mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita bertanya apa itu mengandalkan Tuhan? Ya, mengandalkan Tuhan adalah kita bisa mempercayakan hidup kita. Caranya dengan bergantung hanya ya kepada Tuhan dalam berbagai situasi. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang mengandalkan Tuhan, maka itu berarti bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Amin. Ya. Jadi ketika kita bicara bahwa mengandalkan Tuhan, maka Dia adalah sumber segala sesuatu. Dia sumber kita punya pertolongan, Dia sumber pemulihan kita, Dia sumber berkat kita, Dia sumber kesembuhan kita dan lain sebagainya. Ya. Jadi saudaraku sekalian, di sini kita mendapati bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berhasil, kita tidak bisa sukses. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bahagia. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berkembang. Ya, ini adalah apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan yang kita bahas minggu kemarin. Nah, saudaraku sekalian, minggu ini saya mau melanjutkan ya tentang cara mengandalkan Tuhan dengan benar, poin yang kedua. Oke, cara mengandalkan Tuhan ya dengan benar, poin kedua. Poin pertama adalah harus mengerti apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Oke, poin kedua ya, kalau kita mau mengandalkan Tuhan dengan benar adalah harus berkesinambungan dalam mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, mengandalkan Tuhan sesungguhnya itu tidak ada batas waktu. Artinya bukan hari ini kita mengandalkan Tuhan, lalu besokannya kita sudah tidak mengandalkan Tuhan. Atau dalam 3 bulan ini, ya, aku hidupnya itu mengandalkan Tuhan.
Setelah 3 bulan lewat, aku sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Atau, ketika saya punya pergumulan, saya sedang punya masalah, saya mengandalkan Tuhan. Tapi ketika masalah saya telah lewat, pergumulan saya telah lewat, telah terselesaikan, saya sudah tidak perlu mengandalkan Tuhan. Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah kesalahan. Ya, cara yang salah dalam mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, yang namanya mengandalkan Tuhan, perhatikan, yang namanya mengandalkan Tuhan adalah saudaraku sekalian, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Baik dalam keadaan, ya kita senang, kita bahagia, ya kita berhasil, kita sukses, kita nyaman hidup kita, atau ya dalam keadaan ya susah, dalam keadaan tertekan, di dalam keadaan kita berbeban berat, kita sedih. Ya, jadi ini namanya mengandalkan Tuhan. Ya, jadi selalu mengandalkan Tuhan, ya dalam berbagai keadaan. Karena itu saudaraku sekalian, hari ini apabila saudara rindu untuk melihat kehidupan saudara itu penuh dengan kuasa dan mujizat, ya kuasa dan mujizat, maka saudara harus mengandalkan Tuhan dengan cara yang benar. Itu mengandalkan Tuhan secara berkesinambungan, mengandalkan Tuhan secara terus-menerus, ya, terus-menerus. Nah, perhatikan saudaraku, saya akan memperlihatkan sebuah contoh ya kepada saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-22, Kejadian pasal 6, 14 sampai 22. Saudaraku sekalian, ini berbicara tentang bagaimana Nuh membangun Batra. Di dalam perikop ini ada 2 kenyataan penting yang saya mau perlihatkan, saya mau tunjukkan untuk saudara. Yang pertama adalah Nuh membangun Batra itu kurang lebih 70 sampai 80 tahun. Saudaraku sekalian, waktu saya awal-awal, waktu saya muda, saya mendengar cerita tentang Nuh membangun Batra. Saudaraku sekalian, bayangan saya, wah Nuh kayaknya membangun Batra itu enggak lama, paling 1 sampai 3 tahun. Tapi ketika saya mulai dewasa, saya mulai belajar ya apalagi saya sekolah tentang Alkitab dan saya mulai mempelajari sejarah Alkitab, saya menemukan perkara yang sungguh luar biasa. Ternyata Nuh membutuhkan waktu 70 sampai 80 tahun bangun itu Batra, buat itu Batra. Bahkan ada penafsiran lain yang lebih luar biasa. Nuh membangun Batra 100 tahun. Ya, tapi saya menyukai yang ini. Saya mempelajari, saya mendapatkan data ini lebih valid ya, bahwa Nuh membangun Batra sekitar 70 sampai 80 tahun. Oke. Ini kenyataan pertama. Kenyataan yang kedua adalah bahwa desain Batra itu dari Tuhan. Artinya pada waktu Nuh dia membangun, dia membuat itu Batra, dia mesti mengikuti semua petunjuk, semua arahan Tuhan ketika dia membangun itu Batra. Dengan kata lain bahwa Nuh itu tidak bisa membangun semau dia. Nuh gak bisa membangun itu Batra semau gue. Jadi setiap sentimeter saudaraku sekalian, ya setiap ukuran itu Nuh mesti mengikuti ukurannya Tuhan. Pokoknya Nuh mesti mengikuti semua yang Tuhan perintahkan untuk dia buat. Bayangkan, kalau Nuh mau buat ya semau dia, mungkin mudah saudaraku. Tapi yang menjadi persoalan, dia masih ngikutin desain Tuhan. Ini hal yang sangat menarik. Saudaraku sekalian, sebenarnya di dalam 2 kenyataan ini ada banyak kebenaran yang bisa kita pelajari. Tapi saya menyukai sebuah kebenaran berhubungan dengan hubungan kita sama Tuhan. Saudaraku sekalian, kadang-kadang kalau kita kita melihat ya kehidupan kita hari ini, hubungan kita sama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita suka hidupnya semau gue, amin saudaraku, dalam hubungan kita sama Tuhan. Kita ibadah semau gue, kita baca Alkitab semau gue, kita berdoa semau gue, suka-sukanya kita. Ya, kita lagi nggak pengen baca, lagi nggak mood, kita nggak baca, nggak doa, nggak ibadah, nggak mengasihi Tuhan, nggak melayani Tuhan. Saudaraku sekalian,
Oleh sebab itu sebenarnya banyak orang Kristen itu nggak benar di hadapan Tuhan hidupnya. Banyak orang Kristen tuh kurang ajar gitu loh. Kenapa? Hidupnya semau gue. Hidupnya semau gue. Oleh sebab itu tidak heran banyak orang Kristen tidak bisa mengalami kuasa Tuhan atau dipimpin dan disertai Tuhan dengan cara yang sangat ajaib. Nggak heran kalau banyak orang Kristen hidupnya berbeban berat. Padahal di dalam Tuhan penuh dengan janji pemulihan, penuh dengan janji pertolongan, penuh dengan banyak sekali janji-janji berkat. Penuh dengan janji penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi mengapa banyak daripada orang Kristen justru hidupnya itu tertekan, terhimpit? Masalahnya di mana? Masalahnya satu. Karena kita suka hidup semau gue. Ketika kita memimpin hidup kita, Tuhan biarkan. Saudaraku sekalian, tidak heran. Kalau kita hidup dipimpin Tuhan, dan kita hidup dipimpin atau kita memimpin diri kita sendiri, itu beda jauh saudaraku. Kita tidak tahu besok terjadi apa, 3 hari terjadi apa, minggu depan terjadi apa. Tapi kalau Tuhan, Dia tahu. Dia tahu. Dia bisa membawa kita melewati lembah kekelaman. Dan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Tuhan tahu. Jalannya Tuhan tahu. Arahnya Tuhan tahu. Sedangkan kita nebak doang saudaraku. Kita ngeraba-raba jalannya. Ya. Oleh sebab itu mari kita belajar hari ini. Amin. Ya. Jadi ketika Nuh membangun Batra, itu memberikan kita satu pelajaran yang sangat menarik. Amin. Oke, kita kembali. Perhatikan. Batra yang Nuh bangun itu adalah sebuah mujizat. Kenapa saya berkata sebuah mujizat? Perhatikan, sebuah kapal raksasa itu hanya dikerjakan dengan tangan manusia. Dan itu bisa terselesaikan dengan baik. Keberhasilan Nuh ini tidak terlepas dari ketergantungannya kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Keberhasilan Nuh membangun Batra itu karena dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Minggu lalu saya telah katakan bahwa ketika kita berbicara tentang mengandalkan Tuhan, maka kita mesti percaya sepenuhnya, berserah sepenuhnya, taat sepenuhnya. Itu adalah hidup mengandalkan Tuhan. Ketika kita berkata kita mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, itu nonsen. Ketika kita berkata kita mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak bisa berserah penuh, nonsen. Ketika kita berkata kita mengandalkan Tuhan, tapi nggak bisa taat penuh kepada Tuhan, nonsen. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita akan mengalami dan memiliki sebuah hidup yang penuh dengan kuasa apabila kita sungguh-sungguh bisa hidup dengan percaya penuh, berserah penuh, dan taat penuh kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen, awalnya mereka berkobar-kobar mengandalkan Tuhan. Tetapi setelah lewat beberapa waktu, mereka sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi saudaraku. Ya, teringat baru mengandalkan Tuhan. Banyak orang Kristen saudaraku sekalian, ketika mereka sedang punya masalah atau bergumul atau punya kerinduan, mereka berdoa. Mungkin berdoa ya 1 minggu pertama berdoa rutin. Mulai masuk minggu kedua, mulai bolong, mulai lupa. Lupa untuk berdoa, lupa mendoakan pergumulan, lupa mendoakan kerinduan, lupa mendoakan apa yang dia rindu Tuhan kerjakan. Jalan-jalan, ingat baru doa. Nanti lupa nggak berdoa, ingat baru doa. Nggak bisa begitu saudaraku. Kita mengandalkan Tuhan juga tidak bisa begitu. Apabila cara kita mengandalkan Tuhan seperti ini, maka itu akan sulit sekali mendatangkan kuasa Tuhan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat kita baru mengandalkan Tuhan, ingat kita baru doa, lupa kita nggak berdoa. Saudaraku sekalian perhatikan, tidak heran ada banyak orang Kristen kemudian gagal di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan.
jawaban doa yang mereka harapkan itu tidak sesuai. Ya, kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan dengan cara yang salah. Oleh sebab itu saya katakan, kalau kita mau berhasil ya di dalam usaha kita, di dalam karir kita, di dalam pernikahan kita, dalam studi kita, di dalam pelayanan kita, maka kita harus mengandalkan Tuhan itu secara berkesinambungan. Kita mesti mengandalkan Tuhan itu terus-menerus. Ya, kita tidak boleh bolong-bolong, kita nggak bisa on off gitu loh dalam mengandalkan Tuhan. Nggak boleh, nggak bisa. Ya, namanya mengandalkan Tuhan, maka harus terus-menerus. Itu kunci. Itu cara mengandalkan Tuhan yang benar. Itu selalu, senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, dan dalam berbagai keadaan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika kita bicara mengandalkan Tuhan secara berkesinambungan. Jadi kalau kita berdoa, kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ketika kita percaya, maka kita harus terus-menerus percaya di dalam berbagai situasi. Ketika kita beriman, kita mesti terus-menerus beriman dalam segala kondisi. Itu namanya kita mengandalkan Tuhan, saudaraku. Ini penting sekali. Ya. Kenapa saya berkata bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam berbagai situasi? Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika kita berhasil, ketika hidup kita nyaman, ketika hidup kita baik, usaha berjalan dengan lancar, nggak ada ya tekanan, nggak ada beban. Saudaraku sekalian, perhatikan, kita perlu mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kita perlu supaya Tuhan itu membentengi, Tuhan itu menjaga, Tuhan itu melindungi ya kehidupan kita yang berhasil, yang baik, yang sukses. Kita perlu Tuhan untuk melindungi, menjaga kita punya usaha, kita punya bisnis. Saudaraku sekalian, jangan kita mempunyai konsep yang salah sebagai orang Kristen. Mengandalkan Tuhan, membutuhkan Tuhan hanya pada saat kita punya masalah. Keuangan sedang bermasalah. Perputaran tidak lancar. Utang sulit dibayar. Piutang susah ditagih. Omset hanya ada dalam bayangan dan keinginan dan kerinduan. Kenyataan nggak kelihatan. Pernikahan bermasalah, anak-anak bermasalah, stres. Ketika dalam keadaan seperti ini, kita berpikir adalah kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat perlu untuk mengandalkan Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, saat kita bahagia, kerjaan sukses, omset bertambah terus. Keuntungan semakin bertambah. Hati senang, hidup bahagia. Kita merasa everything is okay. Kita nggak perlu mengandalkan Tuhan. Salah. Ketika kita berbicara tentang arti mengandalkan Tuhan yang sebenarnya, cara mengandalkan Tuhan yang sesungguhnya, maka kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita harus mengandalkan Tuhan terus-menerus. Baik kita di atas maupun kita di bawah. Baik kita berhasil ataupun kita gagal. Baik kita hidupnya senang ataupun susah. Baik kita bahagia ataupun sedih. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Terlebih khusus saudaraku sekalian. Saat kita berhasil. Saat kita diberkati, kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita berhasil, kita sangat membutuhkan perlindungan Tuhan, covering dari Tuhan, agar usaha kita, pekerjaan kita, karir kita, itu Tuhan jaga. Tuhan topang. Saudaraku sekalian, ada satu raja di dalam Alkitab, dia menyombongkan diri. Dia merasa dia hebat dan lain sebagainya. Tuhan berkata bahwa dalam waktu dekat ini, engkau akan mati. Dan beneran, dia mati.
hanya karena digigit oleh ulat aja. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa berkata hidup saya oke karena saya sedang sukses. Ya, semua jalan di depan saya lurus adanya. Enggak, justru kita sangat membutuhkan Tuhan. Amin saudaraku. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Itu untuk mengcover, melindungi, menjaga kita. Kenapa? Karena setan, Alkitab berkata, iblis itu setiap hari dia mengaum-ngaum mengelilingi kita. Kenapa? Tujuannya satu, yaitu menghancurkan hidup orang Kristen. Merusak kehidupan orang Kristen. Membuat kehidupan orang Kristen gagal dan menderita. Saudaraku sekalian, saya sudah sampaikan di ibadah All New, minggu-minggu awal, kebaktian tanggal 1, tanggal 2 hujan awal, saya sudah sampaikan. Ya, ketika saya berdoa, Tuhan menyatakan kepada saya bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Artinya tantangannya sangat berat, ditambah dengan ada goncangan. Oleh sebab itu kenapa kita melakukan ibadah khusus spesial MPDS 2 malam, tanggal 2 dan tanggal 3 malam. Ya. Dan satu hal lagi, Tuhan menggerakkan saya sekitar 7-8 hari yang lalu. Kita mengadakan doa puasa tanggal 1 sampai dengan 3 Februari. Perhatikan, kita sangat membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar. Belajar apa? Mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mesti mengandalkan Tuhan itu selalu. Secara terus menerus. Amin saudaraku. Dulu ada satu jemaat, saudaraku sekalian. Habis ibadah, dia datang kepada saya dan berkata seperti ini. Bosu, tolong doakan. Saya dideteksi, ya, ada kanker, ada tumor di dalam diri saya. Dan dia mengatakan dia sudah stadium berapa. Dan saya berkata oke, mari kita berdoa. Lalu saya berkata, semua yang saya doakan, kamu dengar dengan baik, kamu terima dengan iman, ya, dan kamu percaya bahwa Tuhan telah menyembuhkan kamu. Oke. Begitu kita selesai berdoa dan saya berkata, oke, mulai sekarang kamu proklamir. Ya, memperkatakan apa yang kamu percaya yang Tuhan bisa kerjakan. Dan saya berkata, kamu mulai ngomong, Tuhan terima kasih aku telah disembuhkan. Setiap hari ngomong, ya, Tuhan terima kasih aku telah disembuhkan. Pada saat kamu ngomong, kamu dengar semua yang keluar dari mulutmu, lalu dalam hati kamu percaya. Dan saya berkata terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan, terus berserah dan terus ya libatkan Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Tuhan menuntunnya dengan cara yang sangat luar biasa. Hari ini kankernya bersih, tumornya bersih. Dia beribadah seperti biasa. Sehat. Kenapa? Karena setiap hari dia berserah, setiap hari dia percaya, setiap hari dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, tidak heran kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Ada satu jemaat saudaraku. Ya, jemaat yang sangat sederhana. Dia datang ibadah. Ya, lalu pada suatu hari kita ngobrol. Dan dia berkata bahwa dia rindu diberkati Tuhan. Oke, saya berkata sederhana sekali kalau rindu diberkati Tuhan. Pertama, saya berkata setia ibadah. Setia ibadah dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, libatkan Tuhan senantiasa dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan melalui doa. Sungguh-sungguh berdoa. Nah, saudaraku sekalian,
orang ini sungguh-sungguh berdoa. Ya, dia sering cerita kalau ya dia berdoa, dia sungguh-sungguh menyerahkan semuanya. Di setiap hari dia berdoa, dia menyerahkan semuanya. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi hari ini? Dari seorang salesman. Tapi hari ini dia menjadi satu orang yang telah punya perusahaan sendiri. Dia tidak kekurangan apapun. Dia bisa menikmati apapun. Kenapa bisa demikian? Saya percaya enggak lama. Itu dikarenakan karena dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu berserah, berdoa dan terus berdoa, selalu berdoa. Ya, selalu mempercayakan hidupnya, masa depannya, kerinduannya, keinginannya, harapannya kepada Tuhan. Sampai hari ini ketika dia berhasil, dia punya kehidupan yang baik, dalam arti kata sukses, saya percaya dia masih mengandalkan Tuhan. Ini yang saya katakan penting. Ya, sampai hari ini walaupun sukses mesti tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan untuk apa? Seperti saya katakan melindungi, menjaga, menopang kita punya usaha, kita punya pekerjaan, kita punya karir. Kita memerlukan Tuhan untuk melindungi. Kenapa? Karena setiap hari itu setan menembakkan panah apinya. Setiap hari setan tuh menembakkan panah apinya. Untuk apa? Untuk membakar keberhasilan kita. Untuk membakar ya kita punya usaha, kita punya pekerjaan. Untuk membakar kita punya masa depan. Itu yang setan lakukan. Oleh sebab itu kita memerlukan Tuhan untuk menjadi perisai bagi kita, saudaraku. Sehingga semua panah api dari setan itu gagal, itu tidak bisa menyentuh kehidupan kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari ketika kita mengerti tentang mengandalkan Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan itu secara berkesinambungan. Bukan udah sukses sekali, kita sudah merasa bahwa kita tidak perlu mengandalkan Tuhan. Udah berhasil, kita udah merasa bahwa ini karena kehebatanku, karena kepandaianku, karena ini adalah waktuku. Saudaraku sekalian, jangan lupa mengandalkan Tuhan. Amin saudaraku. Kita memerlukan Dia, kita membutuhkan Tuhan. Amin. Poin yang ketiga, cara mengandalkan Tuhan yang benar. Ya, cara yang ketiga adalah kita harus bisa membedakan mengandalkan Tuhan atau memakai pengertian sendiri. Jadi kita perlu ngerti, kita perlu sadar gitu loh. Sekarang aku itu mengandalkan Tuhan atau hidupku itu memakai pengertian sendiri. Perhatikan, mengandalkan Tuhan dan mengandalkan pengertian sendiri atau memakai pengertian sendiri itu beti saudaraku. Beda-beda tipis. Beda tipis. Ya. Kalau kita tidak hati-hati saudaraku sekalian, itu kita bisa salah. Ya, ketika kita salah harusnya kita mengandalkan Tuhan, ternyata kita memakai pengertian kita sendiri, ya itu seringkali menyebabkan banyak hal yang seharusnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, itu akhirnya tertunda. Ya, lalu ya menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau kita doakan. Sederhana. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati, ya. Untuk mengandalkan Tuhan dengan cara yang benar, itu kita tidak boleh pada awalnya kita mengandalkan Tuhan. Lalu saat proses pelaksanaannya, ya kita menyelipkannya dengan kita punya pengertian. Apabila, dengarkan baik-baik, apabila kita punya pengertian itu terlibat, saudaraku sekalian, itu namanya kita mengandalkan diri sendiri. Bukan mengandalkan Tuhan. Dan hasilnya itu kan beda sekali. Ya, mengandalkan Tuhan dan mengandalkan ya diri sendiri atau memakai pengertian sendiri itu beda jauh hasilnya. Kita harus hati-hati. Oke, saya berikan contoh saudaraku. Di dalam Bilangan pasal ke-20 saudaraku, ya.
Kitab Bilangan pasal yang ke-20 ayat ke-7 sampai dengan 12 ya, itu perikop bagaimana bangsa Israel kehausan lalu ya Musa mengeluarkan air dari gunung batu. Perhatikan, di dalam perikop ini ya, Bilangan 27 sampai 12 ada dua kenyataan yang saya rindu ya untuk saudara mengerti. Ini penting sekali. Kenyataan pertama adalah Tuhan menyuruh Musa berkata. Oke. Tuhan menyuruh Musa berkata kepada gunung batu itu, memerintahkan gunung batu itu mengeluarkan air. Tapi Musa memukul pakai tongkatnya. Okay. Kenyataan yang kedua adalah Tuhan mau ya Musa pakai cara Tuhan. Yaitu Tuhan tuh mau Musa itu percaya dan taat. Tetapi Musa pakai caranya sendiri, yaitu dia pakai pengertiannya. Perhatikan. Di awal ya, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, ya, ketika Tuhan memberi perintah kepada Musa, di hadapan Tuhan, Musa terima. Tuhan berkata, lu pergi kepada gunung batu tersebut, lu katakan, lu perintahkan supaya dia keluar air. Musa ya, dia pergi, dia meninggalkan Tuhan, dia pergi dari hadapan Tuhan. Dan dia menuju kepada umat Israel. Ketika sampai di depan gunung batu, ketika dia berada di hadapan umat Israel, Musa marah-marah. Dia berkata, engkau bangsa pemberontak, bangsa yang bebal, degil hati, keras hati, dan lain sebagainya. Maksudnya tuh Musa, Tuhan telah melakukan, menyatakan begitu banyak mujizat dan kuasa. Sejak membawa mereka keluar dari Mesir. Kenapa mereka gak bisa sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Saudaraku, setelah Musa berkata banyak hal di depan orang Israel, dia pukul itu gunung batu. Keluar air gak? Keluar. Keluar. Tuhan suruh dia berkata supaya dia keluar. Tapi waktu dia pukul, air tetap keluar. Kenapa? Tuhan tetap membela umatnya. Bukan masalah Musa loh, tapi karena Tuhan memang mau kasih umatnya itu minum air yang sedang kehausan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, satu hal yang perlu menjadi iman kita, ya, bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Tuhan itu selalu memelihara kita. Amin saudaraku. Kita butuh apa? Tuhan sediakan. Ya, kita butuh pertolongan, dia beri pertolongan. Kita butuh kesembuhan, dia kasih kesembuhan. Pokoknya Tuhan itu selalu membela kita. Amin. Ini harus menjadi iman kita. Ini harus menjadi kebanggaan kita. Ini harus menjadi kebahagiaan kita sebagai anak Tuhan. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah menelantarkan kita. Amin saudaraku. Oke, jadi walaupun Musa tidak pakai cara Tuhan, tapi itu gunung batu tetap keluar air. Ini hal yang sangat menarik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Nah, perhatikan. Masalahnya adalah di Musa. Ya. Ketika Musa memakai pengertiannya, yaitu Musa memakai caranya, dia bersalah di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, ya, Musa itu memberontak. Karena Musa tidak taat. Di mata Tuhan itu adalah sebuah bentuk pembangkangan. Karena itu Musa harus menerima konsekuensinya. Dia adalah orang yang menerima janji Tuhan bersama dengan umat Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena pemberontakan dia, tidak taat kepada firman Tuhan, pembangkangan dia karena nggak taat kepada perintah Tuhan, dia nggak dapat masuk ke tanah Kanaan. Dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita belajar saudara. Kelihatan Tuhan yang kita percaya itu keras. Saudaraku sekalian, saya rindu. Saudaraku sekalian, saudara jangan melihat dari sisi, wah Tuhan itu kejam banget. Tuhan itu keras sekali.
Masa enggak taat sudah memberontak? Masa enggak taat tidak melakukan perintah Tuhan? Itu adalah sebuah pembangkangan. Kalau kita melihat dari sisi ini, saudaraku sekalian, Anda mungkin akan takut, Anda mungkin akan sedih. Tapi yang saya mau ajak Anda lihat adalah Tuhan yang saudara sembah. Itu Tuhan yang maha kuasa. Kalau dia berkata satu ada, maka satu itu ada. Bayangkan, ya, Tuhan yang begitu besar, itu begitu mengasihi kita. Ya. Dia mengasihi kita dan dia memberi yang terbaik kepada kita di dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita sampai dia rela memberikan anak tunggalnya. Yesus kepada kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau saudara ingin sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, kuat, bisa mengasihi Tuhan, bisa bangga, mari saudara harus melihat betapa baiknya Tuhan. Betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan begitu keras dengan kita? Kenapa Tuhan mau kita bisa percaya sepenuhnya, taat sepenuhnya, berserah sepenuhnya hanya kepada Dia, bergantung hanya kepada Dia, karena Tuhan mau kita memperoleh yang terbaik. Karena Tuhan tidak mau kita salah jalan lalu kita kehilangan berkat. Kenapa? Karena Tuhan tahu siapakah kita. Kita itu domba. Tuhan tahu kita itu mudah tersesat. Tuhan tahu kita mudah salah jalan. Tuhan tahu bahwa kita mudah ya terlepas kendali. Karena itu Tuhan itu kemudian membuatkan sebuah trek. Tuhan itu menyiapkan jalur untuk kita. Sehingga kita harus berjalan di trek tersebut. Kita harus berjalan di jalur tersebut. Ketika kita berjalan di jalur tersebut, kita akan aman. Saudaraku sekalian, kita akan aman. Amin. Oleh sebab itu kalau Tuhan mau kita taat sepenuhnya kepada Dia, itulah jalur yang Tuhan buat untuk kita. Trek yang Tuhan buat untuk kita. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Supaya kita jalannya lurus tuh ke depan, ke Tuhan. Karena itu Tuhan kasih kita perintah. Karena Tuhan kasih kita hukum. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari. Kita hari ini kita belajar. Ya, jangan kita melibatkan memakai pengertian kita sendiri. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, maka kita harus percaya penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Ya, perhatikan. Jadi hari ini hati-hati saudaraku sekalian. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita selalu memakai pengertian kita di dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh seperti ini saudaraku. Contoh ya. Contoh Anda punya target sales atau penjualan ya, itu belum tercapai saudaraku ya. Sedangkan tenggat waktu ya, itu sisa 10 hari. Ya. Lalu Anda berdoa. Ya, saya orang percaya berdoa. Berdoa, berserah kepada Tuhan. Aduh Tuhan tolonglah supaya ya target sales saya bulan ini bisa tercapai. Setelah 5 hari lewat saudaraku. Ya, target salesnya belum tercapai. Ya, lalu Anda mulai berpikir, waduh 5 hari udah lewat nih. Ya, kayaknya susah nih. Oh sisa 5 hari. Lalu saudara Anda berpikir gimana caranya. Ya, dan Anda mendapatkan satu cara yang luar biasa. Anda kemudian ya send WhatsApp, hubungi kantor, bilang aduh sorry deh ya, saya sakit hari ini gak bisa kerja. Padahal gak sakit. Ya. Dan yang lebih luar biasa, sakitnya gak 1 hari, sakitnya 5 hari. Sekarang sejak pandemi ada solusi yang biasa dipakai oleh orang. Sorry ya gak bisa masuk kantor, batuk pilek. Bapil, batuk pilek, batuk. Begitu batuk pilek, itu alasan paling kuat gak perlu kerja. Padahal gak sakit, sehat. Saudaraku sekalian, Anda merasa bahwa beres. Gue sudah bilang sama kantor, target sales gue gak tercapai karena gue sakit. Memakai pengertian sendiri. Saudaraku sekalian, ya kadang-kadang kita begitu, udah berdoa. Tapi
Tapi kita nggak bisa, nggak berani, nggak mampu mengandalkan Tuhan sampai akhirnya. Perhatikan saudaraku sekalian. Begitu awal-awal kita memulai gereja kita di Medan. Awal-awal saya dikirim dari Jakarta ke sini. Kita beli ruko, yaitu sekarang 4 ruko. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kita kredit dari bank. Ya. Awal-awal saudaraku sekalian. Ya, nggak seperti sekarang. Dulu kadang-kadang uang nggak cukup karena gereja baru. Ya, udah mau bayar cicilan, kalau nggak salah belasan juta atau 20 juta. Tapi saudaraku sekalian, 20 tahun lebih yang lalu, ya, kalau nggak salah mungkin sekitar 25 tahun lalu, itu cap kuitiau atau belasan juta itu cukup besar saudaraku. Dan biasanya saya cek semingguan, ya 8 hari itu sebelum jatuh tempo kita ngecek, tanya bagian keuangan, kas gereja ada duit nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Udah, nggak apa-apa, kita beriman, kita berdoa. 5 hari lagi, ada duit? Nggak ada Pak. Ya, nggak cukup. Berdoa lagi 3 hari, cek bagian keuangan. Uang cukup nggak? Enggak Pak. Saudaraku sekalian, kadang-kadang ya sisa 2 hari kita periksa lagi ke bagian keuangan. Duit ada nggak? Nggak cukup Pak. Kita mulai berpikir, besok saya mau cari siapa? Kadang-kadang terlintas tuh pikiran, bisa muncul. Minta tolong ini, bantu talangin sementara, minta ini tolong sebentar, nanti uang gereja masuk balikin. Terlintas seperti ini. Tapi, saudaraku sekalian, ya saya rindu bahwa ketika saya berkata bahwa Tuhan kita maha kuasa, saya belajar berserah. Dan itu memerlukan perjuangan. Ada rasa takut, jujur sebagai manusia ada takut. Hati sih bilang percaya, Tuhan kita ngotot berdoa. Tapi kadang-kadang terlintas, terselip ketakutan. Tapi seringkali saya perlu menekan, membuang itu ketakutan. Udahlah pokoknya gue masih berserah penuh, totalitas penuh. Pokoknya Tuhan pasti tanggung jawab. Gak mau pusing, pokoknya Tuhan mesti tanggung jawab. Saudaraku sekalian, tengah hari, besok jatuh tempo. Itu kredit, tengah hari, Tuhan luar biasa. Cek bagian keuangan, ada uang gak? Oh, ada Pak, puji Tuhan tiba-tiba ada yang masuk segini. Oh, memang tidak setiap kali Tuhan buat kita spot jantung. Ya besok jatuh tempo ini tengah hari duit itu baru ada gitu loh. Enggak, tapi kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang bisa 3 hari. Tapi saudaraku sekalian, saya mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa di dalam berserah dan percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Itu terjadi ya sampai kredit kita selesai. Untuk seterusnya, kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Tuhan baik. Ya, kita beli ruko. Ya, seterusnya sampai hari banyak hal Tuhan sediakan. Termasuk saudaraku. Pandemi tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, hampir 1 tahun itu total renovasi ini gedung. Gak ada ibadah. Gak ada kegiatan. Duit dari mana? Tuhan punya cara. Tuhan punya cara yang sangat ajaib. Semua uang yang ada dipakai sampai habis, waktu kurang Tuhan sediakan. Kurang lighting, Tuhan sediakan. Ya. Semua. Sampai begitu tahun 2022 onsite, gedung kita bisa kita pakai seperti ini. Dalam masa pandemi, renovasi habis di atas 1 M. Itu duit dari mana? Selama pandemi. Tapi Tuhan punya cara mengirimkannya dengan cara yang luar biasa. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya mau katakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika saya berdoa, saya sungguh-sungguh pokoknya saya berserah kepada Tuhan. Cara-cara Tuhan. Ya. Dan Tuhan sendiri yang bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Amin. Di bawah ini saya akan perlihatkan perbedaan mengandalkan Tuhan dan memakai pengertian sendiri. Oke, saya berikan contoh seperti ini. Saudaraku sekalian, contoh, saudara berdoa. Saudara berdoa, minta Tuhan memberkati usaha saudara, memberkati karir saudara, ya, memberkati kehidupan saudara. Ya, saudara berdoa tiap hari. Setelah berdoa, tiba-tiba suatu hari, saudaraku sekalian, saudara dengar khotbah yang disampaikan bahwa kalau mau diberkati, kuncinya itu menabur dan bayar persepuluhan.
Ketika saudara dengar khotbah seperti ini, saudara berdoa, minta Tuhan berkati usaha pekerjaan karir masa depan dengan dahsyat. Berkati kehidupan saudara lah. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika saudara dengar khotbah, waduh, mesti nabur, mesti bayar perpuluhan. Lalu saudara berpikir seperti ini, saya sekarang nih, nggak pernah nabur, nggak bayar persepuluhan, itu aja sudah pas-pasan, kadang-kadang kekurangan. Nah, kalau seandainya saya mesti bayar perpuluhan lagi, saya mesti ikut nabur, udah pasti saya nggak bakalan cukup. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kita berpikir seperti ini. Lalu kita berkata, waduh, nggak bisa. Saya nggak mungkin, saya tidak mau menabur, saya nggak mau bayar perpuluhan. Kenapa? Nggak bayar aja udah pas-pasan, sesekali bisa kekurangan. Kalau sudah bayar dan ikut nabur, otomatis positif pasti kekurangan. Itu menurut kita. Lalu kita buat keputusan demi keamanan hidup kita. Nggak nabur, nggak bayar perpuluhan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ya. Ini namanya kita memakai pengertian kita sendiri. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, kalau kita tidak menabur, kita nggak akan nuai. Lalu firman Tuhan berkata di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10, ya bawalah seluruh persembahan persepuluhan kita ke rumah Tuhan dan Tuhan akan buka tingkap langit. Tuhan akan curahkan berkat sampai melimpah. Perhatikan, itu firman Tuhan tidak pernah ngomong, Tuhan akan bukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai pas untuk kita. Tuhan gak bilang pas. Itu firman Tuhan gak bilang pas. Tapi itu firman Tuhan bilang apa? Sampai berkelimpahan. Artinya apa? Artinya ketika kita setia bayar persepuluhan, Tuhan itu bisa memberkati hidup kita sampai hidup kita juga bisa memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan. Itu namanya berkelimpahan. Oleh sebab itu Tuhan tuh gak pernah memberkati kita dikatakan pas. Kalau kita bayar persepuluhan, ya Tuhan gak berkat Tuhan akan mengalir pas. Enggak. Firman Tuhan jelas berkata sampai berkelimpahan. Perhatikan, kita coba belajar saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, seringkali ketika kita memakai pemikiran kita sendiri, kita memakai penilaian kita sendiri, itu kita memakai pengertian kita. Ketika kita memakai pengertian kita sulit melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kuasa Tuhan itu bekerja itu melalui iman kita. Saya kemarin baru rekaman khotbah untuk MPDS Kamis ini. Tema khotbah saya adalah Tuhan bergerak melalui iman kita. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan bergerak di dalam hidup kita itu melalui iman kita, bukan pakai pengertian kita. Tuhan bergerak dalam hidup kita itu pakai iman kita atau apa yang kita percaya yang Tuhan bisa lakukan, bukan ya melalui apa yang kita tahu. Kita perlu bedakan. Oleh sebab itu kalau Anda ingin melihat kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus ya melihatnya dengan iman saudara. Saudara harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Oke, tadi saya berikan contoh memakai pengertian sendiri. Nah, ini contoh yang berikutnya, yaitu ketika Anda dalam keadaan susah, sulit, ya, Anda sedang berbeban berat, lalu Anda sedang kekurangan. Tapi ketika Anda mendengar itu firman Tuhan, ya kalau mau diberkati, ditolong oleh Tuhan, maka saudara harus belajar menabur dan membayar persepuluhan. Dan saudara lalu taat, percaya penuh, berserah penuh. Saudara lakukan. Saudara bayar perpuluhan, saudara belajar nabur. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Ingat saudaraku, contoh kesaksian yang saya berikan minggu lalu. Tentang Bapak Tony Cianjur. Ya, Bapak Tony Cianjur, dia pernah jadi orang kaya sukses, tapi dia bangkrut, habis aset jual semua. Saat dia mau bunuh diri, dia dengar suara, lu kalau mati mau ke sorga atau mau ke neraka?
Ya, dia pikir aku mau ke sorga. Lalu dia berusaha cari jawabannya. Gimana mati itu bisa ke sorga? Dia cari-cari, dia ketemu di Alkitab. Lalu dia tobat, percaya Tuhan. Ketika dia ke gereja, dia bangkrut nih. Udah jual aset semua, bangkrut. Orang yang bunuh diri baru ya, bukan dia sudah dipulihkan, bukan. Dia datang ke Tuhan karena mau tahu. Ya, orang bilang kalau mati masuk sorga tuh mesti jadi orang Kristen, mesti percaya Tuhan. Maka dia ke gereja. Ketika dia datang gereja, dia dengar khotbah perpuluhan. Ini orang bangkrut dengan khotbah perpuluhan. Begitu habis khotbah pulang, dia tanya istrinya, "Mah, di dompet ada berapa duit?" Istri bilang, "Sekitar 500 lebih, Pak." Di dompetnya ada 500 lebih. Lalu diambil dari istri 500, dia punya 500, diambil satu amplop, 1 juta dia masukin ke dalam amplop, dia bayar perpuluhan. Dari kebangkrutan, dia bayar persepuluhan. Saudaraku sekalian, seperti minggu lalu saya sampaikan kesaksiannya. Pelan tapi pasti Tuhan pulihkan dia dan dia sukses kembali. Bahkan kalau tidak salah, putrinya itu menikah dengan Raja Cengkeh, 3 terbesar di Indonesia. Caranya ajaib. Saudaraku sekalian, udah lama sekali saya ingat. Kenapa saya ingat satu hal? Karena waktu itu ada satu orang dia baru bertobat. Kondisi kehidupannya susah, mau bangkrut. Tapi hal yang luar biasa, suatu hari waktu ibadah selesai, saya lihat Tuhan dalam hati berkata dengan sangat jelas, suruh dia bayar perpuluhan. Saya bilang, Tuhan, aduh, dia kondisi keuangan udah susah sekali. Istilahnya pokoknya udah susah, tertekan sekali. Saya bilang, Tuhan gak bisa, gimana ngomongnya. Tapi Tuhan bilang, kasih tahu dia, suruh dia bayar perpuluhan. Saudaraku sekalian, saya memilih taat karena Tuhan pesan untuk dia, bukan untuk saya. Ya, karena Tuhan berkata untuk dia, saya belajar taat. Saya kasih tahu. Oh, Tuhan bilang suruh belajar bayar perpuluhan. Dia gak bisa, karena memang kondisinya begitu. Tapi saudaraku sekalian, seturut dengan waktu. Ya, saya lupa ingat, kalau nggak salah beberapa bulan kemudian atau berapa lama, dia mulai bisa bayar per bulan. Ketika dia mulai bayar per bulan, terus belajar bayar per bulan, Tuhan mulai pulihkan, Tuhan berkati hidupnya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kalau saya pakai pengertian saya tidak akan suruh dia bayar per bulan. Saya bilang, aduh Tuhan gimana, orang lagi kondisi susah. Masa Tuhan suruh saya bilangin dia bayar per bulan. Saya kalau pakai pengertian saya gak akan ngomong. Karena gak enak. Orang udah susah ngomongin begini. Tetapi saya mengandalkan Tuhan. Saya gak pakai pengertian saya. Saya percaya apa yang Tuhan mau kerjakan untuk dia. Saya kasih tahu. Dia mau percaya gak percaya bukan urusan saya. Yang penting saya kerjakan bagian saya. Saya mesti taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mesti percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya belajar hidup mengandalkan Tuhan. Saya kasih tahu. Hasilnya dia diberkati. Masalah keuangannya dipulihkan Tuhan. Hidup diberkati. Amin. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hati-hati. Kita harus bisa membedakan mengandalkan Tuhan atau memakai pengertian kita sendiri. Kalau kita memakai pengertian kita sendiri, kita salah. Amin saudaraku. Ya, oleh sebab itu mari ya untuk bisa membedakan ya, kita mengandalkan Tuhan atau memakai pengertian sendiri adalah dengan memeriksa apakah kita mempercayakan hidup kita dengan bergantung penuh hanya kepada Tuhan di dalam berbagai situasi kondisi. Amin. Atau tidak sama sekali. Ya, saudara mempercayakan hidupmu atau tidak. Ya, itu saudara bisa periksa. Kalau saudara adalah orang yang mempercayakan hidup saudara ya kepada Tuhan, artinya saudara mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan akan terima berkat Tuhan ya. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan merambatkan akar-akarnya ya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, ya, yang tidak khawatir pada tahun kering. Dan dia akan tidak berhenti menghasilkan buah. Kita tundukkan kepala saudara.